Selamat sore ya Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati untuk Ibu Pendeta Helen yang nanti akan menyampaikan materi, supaya kami bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kau yang lancarkan setiap apapun yang kami gunakan, jaringan maupun perangkat, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai penata layanan ya teman-teman. Sebelum itu, saya mau ajak kakak abang dan teman-teman untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita manusia yang hidup di tengah dunia yang begitu banyak menawarkan hal-hal yang bersifat sementara. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita mau belajar untuk tetap setia mengikutinya. Kita angkat satu lagu pujian, Jadikanku Hamba Setia. Batu aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya.
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Selanjutnya kepada Ibu Pendeta Helen dipersilahkan. Terima kasih, Aloysia. Halo teman-teman semua. Terima kasih untuk undangannya boleh berbagi saat ini. Kita akan berdoa ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami, untuk kami kelola, untuk kami boleh manfaatkan. Kami mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana boleh menjadi pengelola yang baik dari segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk mengerti sikap-sikap apa yang kami harus ambil ketika Tuhan mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami untuk menghidupi firman-Mu. Amin. Oke, saya izin share screen ya teman-teman, sambil nanti kita bahas materi ini. Oke, ya tema yang diberikan kepada saya adalah tentang penata layanan, yang kemudian juga berujung pada pembahasan tentang nasar dan pemberian persembahan persepuluhan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah topik yang menarik. Kenapa? Karena pembahasan tentang persepuluhan sebetulnya kita lihat ada perbedaan-perbedaan gitu ya dari beberapa pandangan denominasi gereja dan juga dari penghayatan pribadi-pribadi orang atau umat Kristen. Saya akan membukakan nanti di sini apa-apa yang kita akan lihat, sisi-sisi atau angle-angle yang kita akan pertimbangkan untuk menjadi seorang penata layan yang baik atau menjadi seorang yang mempersembahkan dengan sikap hati yang baik begitu. Nanti kita bisa bahas juga kalau teman-teman misalnya ada diskusi atau pertanyaan sangat boleh ya. Jadi di sini saya memberikan sharing ini berdasarkan apa yang saya pahami. Saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Perongan Semarang ya. Jadi ini yang saya pahami di dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan berjemaat saya sebagai seorang di GKI gitu ya. Tetapi saya tidak mempertentangkan itu dengan pemahaman dari gereja-gereja lain. Tapi saya terbuka kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan nanti begitu ya. Mari kita awali dengan kata penata layan terlebih dahulu. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, jadi di sini ada kata pengurus yang baik ya. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia dalam beberapa macam kategori
terjemahan gitu ya, ada yang namanya MILT ini ya, Modified Indonesian Literal Translation, di mana kata pengurus itu dipakai kata penata layan. Dan artinya sama ya. Apa itu penata layan? Penata layan adalah penata layanan adalah tindakan mengelola, mengurus atau mengatur sesuatu yang ada dalam tanggung jawabnya, dan hal ini adalah agar segala yang ada dalam hidupnya diabdikan kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Itu penata layanan. Sedangkan orangnya disebut penata layan. Ya, coba kita perhatikan di sini ya teman-teman. Penata layanan adalah tindakan mengelola, mengurus atau mengatur sesuatu ini yang ada dalam tanggung jawabnya. Jadi apa yang ada pada kita? Bukan ngurusin punya orang lain, gitu. Kita boleh mengingatkan orang lain untuk menjadi pengurus yang baik akan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka, tapi bukan berarti kita yang ngurusin miliknya mereka. Kamu tuh mesti begini, kamu mesti begini. No, firman Tuhan mengatakan tentang penata layan yang baik dari kasih karunia Allah itu untuk kita masing-masing, bukan untuk ngurusin punya orang lain. Ya, jadi kalau kita mau belajar menjadi seorang penata layan yang baik, maka kita berangkat dari mau belajar untuk menjadi pengelola atau pengurus, pengatur yang baik dari semua yang Tuhan percayakan pada kita. Ujungnya apa? Supaya semuanya itu bisa diabdikan untuk yang memberi, untuk Tuhan. Baik, ciri penata layan yang baik apa? Yang pertama adalah bertanggung jawab. Ya, kayak apa sih orang yang bertanggung jawab? Dia bisa melakukan apa yang menjadi tugasnya. Itu namanya bertanggung jawab. Tentu contoh kita yang paling sempurna atau teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus ya dalam Alkitab ya. Karena ia bertanggung jawab untuk misi yang diberikan oleh Bapaknya. Yang dihadapi nggak selalu gampang loh, tapi dia selalu menghadapi itu dengan memberikan yang terbaik. Nah, itu tanggung jawab. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mengikuti dia ya, yang wah mengagumi ajarannya, mengagumi mujizatnya ya, dia bertanggung jawab bahwa ini adalah misi dari Bapaknya loh, bukan punya aku sendiri. Maka semua itu tidak menjadikan dia sombong. Ketika dia harus menghadapi jalan salib, ketika dia harus menderita sampai di atas kayu salib, dia bertanggung jawab loh. Dia tidak mengatakan, yang ini jalannya susah, aku nggak maulah lewatin yang ini. No, karena dia bertanggung jawab untuk misi itu. Untuk semua yang dipercayakan kepadanya, dia lakukan dengan yang terbaik sampai tuntas. Itu bertanggung jawab. Apakah kita, teman-teman, sudah menjadi orang-orang yang punya karakter tanggung jawab ini? Bukan dalam harta saja ya, tapi juga dalam hal apa? Apa yang Tuhan berikan sehari-hari pada kita? Kesehatan, waktu, kesempatan perjumpaan sama teman-teman kita, termasuk yang online kayak gini. Dan macam-macam lagi. Apakah kita sudah jadi orang-orang yang bertanggung jawab memakai semua kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan buat mereka? Ya, yang kedua adalah setia. Yang ketiga adalah bisa dipercaya, dan empat, tidak merasa memiliki sendiri, tapi ini adalah milik Tuhan. Nah, kita mau lihat karakter yang kedua, ketiga, dan keempat, setia, bisa dipercaya, dan tidak merasa memiliki dalam kaitannya dengan Matius 25. Kalau teman-teman membaca perumpamaan talenta dalam Matius 25, ingat ya, perumpamaan talenta itu yang pertama, orang yang atau hamba yang dikaruniai, yang dipercayai 5 talenta. Sebelum tuannya pergi, tuannya kasih dia 5 talenta. Orang kedua dikasih 2 talenta. Orang ketiga dikasih 1 talenta. Terus tuannya pergi. Ketika tuannya pulang, yang 5 talenta jadi 10. Yang 2 talenta jadi 4. Yang 1 tetap 1 karena dia pendam di dalam tanah. Ya, jadi tuannya pergi ini menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan bahwa mereka tidak ada yang lihat, tidak ada yang mengawasi dalam pekerjaannya sehari-hari, tidak ada yang ngancam, kamu hari ini harus sudah bisa selesaiin sampai segini loh, awas kalau tidak. Tapi dalam tidak dilihat dan tidak diawasi itu mereka bisa dipercaya dan mereka setia dan mereka tidak merasa memiliki karena itu milik tuannya, sehingga kalau tuannya kembali mereka bisa memberikan itu kembali kepada tuannya. Ya, jadi ketika tuannya itu pulang,
lalu dia melihat hamba yang punya 5 dan 4 talenta, hamba yang punya 10 dan 4 talenta tadi, ya, karena yang 5 dikembangkan jadi 10, 2 jadi 4. Tuhan itu bilang gini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang dikatakan oleh sang Tuhan kepada hamba yang pertama dan kedua, teman-teman. Satu, dia memuji, mengapresiasi. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Yang kedua, dia mempercayakan sesuatu yang lebih. Kamu sudah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Bukannya, kamu sudah setia sampai di titik ini, sudah, sekarang kamu pensiun sana. Enggak. Yang dilakukan adalah memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang ketiga, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada sesuatu yang diberikan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Kebahagiaan, sukacita, kebersamaan bersama dengan Sang Tuhan. Lalu ceritanya berlanjut. Sang Tuhan menemui hamba yang punya 1 talenta. Dan hamba itu bilang, nih talentanya. Waktu itu Tuhan cuma kasih aku 1, dan aku tahu Tuanku ini adalah Tuhan yang jahat karena mengambil dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Sekarang ku kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sampai di sini, yang poin keempat ini kelihatannya juga dimiliki oleh orang ketiga, ya. Kita lihat bahwa dia memang tidak merasa memiliki, dia kembalikan talenta yang 1 itu kepada tuannya. Tapi sebetulnya dia tidak merupakan penata layan yang baik. Karena tugasnya bukan sekedar menjaga yang 1 menjadi 1, tetapi dia bisa bertanggung jawab, setia, dan bisa dipercaya untuk menjalankan talenta itu. Ya, jadi ketika bertemu dengan hamba yang ketiga ini, Sang Tuhan mengatakan kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Jadi ini kebalikannya, ya, teman-teman. Coba perhatikan ini dalam kehidupan kita lebih menjadi hamba yang baik dan setia, yang sekalipun nggak ada orang lihat kita tetap melakukan yang benar. Atau kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Jahat itu artinya semuanya dikembalikan pada kenyamanan diri kita sendiri. Nggak pedulilah ini pemberian Tuhan, kesehatan dari Tuhan, nggak peduli orang lain juga dikasih kesehatan kok. Ini juga hasil saya berolahraga, hasil saya tidak bisa dipercaya. Ini kan punya saya, terserah saya mau saya apakan. Dan malas, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang seringkali jadi alasan untuk menunda-nunda, untuk tidak mempertanggungjawabkan, dan untuk tidak melakukan yang terbaik. Jadi 4 hal ini, teman-teman, yang kita akan lihat dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi penata layan yang baik dari semua yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ya, lanjut ya. Kita sudah tahu apa itu penata layanan, penata layan, dan bagaimana ciri-ciri penata layan yang baik. Sekarang kita akan beranjak ke konsep persepuluhan. Supaya kita tidak bingung, memang saya mendasari dengan penata layan tadi terlebih dahulu, ya. Nah, pertanyaannya adalah persepuluhan itu apa sebenarnya? Ya, seringkali kita mempersembahkan persepuluhan itu, kita hanya terpancang pada harta. Salah satu hal yang perlu dikelola dengan baik dalam hidup kita tahu itu adalah harta. Uang lah gitu, tabungan kita, uang kita, ya, dan mungkin juga kalau teman-teman sudah kerja atau punya usaha, itu kaitannya dengan segala sesuatu yang finansial yang kita percaya kita harus lakukan perpuluhan, gitu ya. Lalu muncul konsep-konsep tentang pemberian persembahan ketika kita mau mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Jadi di sini saya mau ajak kita untuk terlebih dahulu melihat ini, teman-teman. Kenapa kita seringkali hanya mengutamakan 1/10 dari harta saya harus buat Tuhan,
supaya saya diberkati, supaya saya tidak mendapat masalah, supaya Tuhan berkenan atas pekerjaan saya. Kadang-kadang itu motivasi kita ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang itu. Tapi kenapa kita hanya membatasi tentang harta? Bagaimana dengan waktu kita? Berapa persen dari waktu kita sehari yang kita persembahkan buat Tuhan? Bagaimana dengan talenta kita? Bagaimana dengan mungkin kesempatan-kesempatan kita untuk bisa bersama-sama dengan keluarga misalnya? Seberapa yang kita sudah persembahkan untuk ngomongin sesuatu yang saling menguatkan? Jadi sebetulnya yang kita perlu kritisi dalam pandangan kita sekarang adalah persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya tentang harta. Ini salah satu, betul. Tapi bukan satu-satunya yang kita harus persembahkan. Ya, lalu kita mungkin bertanya lagi, kalau begitu kapan mulai ada atau muncul konsep mengenai ketetapan persepuluhan ini yang sampai sekarang membingungkan banyak orang ini, ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, tentu mulainya dari Perjanjian Lama. Dalam Taurat, kalau saya bilang Taurat, teman-teman langsung mengingat 5 kitab pertama ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, dalam Taurat diceritakan mengenai asal-usul persepuluhan itu. Dan juga dalam sistem peribadatan Israel turun-temurun. Ya, misalnya, Abraham dalam Kejadian 14 ayat 20 dan 22 diceritakan bahwa ia memberikan 1/10 dari hasil rampasan perangnya kepada Melkisedek atau yang seringkali disebut sebagai Raja Shalom, Raja Damai ya. Kenapa dia memberikan 10% dari atau 1/10 dari hasil rampasan perangnya? Karena kalau ini menurut konteks tafsiran Alkitab Perjanjian Lama begitu ya, karena konteks pada waktu itu terkait dengan budaya Timur Tengah. Ketika ada bangsa tertentu atau kelompok tertentu yang menang perang, 10%-nya itu seolah menjadi suatu upeti untuk pihak yang lebih dihargai atau lebih berotoritas dari mereka gitu. Jadi 10%-nya ini menjadi upeti buat pihak itu. Nah, dalam hal ini dikatakan Abraham memberikan 1/10 pada Melkisedek ya. Kemudian cerita Yakub. Yakub bernasar kepada Tuhan untuk memberikan 1/10 dari berkat yang dia telah terima. Nah, konteks Yakub adalah ucapan syukur. Jadi baik Abraham maupun Yakub punya konteks sendiri-sendiri. Abraham konteksnya bukan persembahan seperti konsep kita sekarang tentang persembahan. Tapi ini adalah konteks terkait budaya Timur Tengah yang kalau ada kemenangan rampasan perang ada upeti yang harus diberikan. Ya, jadi jelas itu bukan konsep persembahan dalam peribadatan yang sama seperti sekarang. Yang kedua, Yakub punya konteksnya sendiri. Ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan dan ini adalah ucapan syukur pribadi yang tulus yang benar-benar dia digerakkan untuk memberikan segitu. Saya mau berikan 10%, 1/10 dari apa yang saya terima ini dan ini bukan kewajiban. Tidak ada peraturan yang mengikat Yakub untuk memberikan 1/10 dari apa yang dia terima. Tidak ada yang mengharuskan Yakub untuk bernasar seperti itu, tapi karena ucapan syukurnya, karena dia meyakini ini yang dia harus lakukan di hadapan Tuhan sebagai seorang pribadi yang ditolong Tuhan, maka Yakub mengambil angka itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan ada peraturan dulu, kemudian Yakub mengacu ke peraturan itu, gitu ya. Tetapi ini gerakan untuk pemberian ucapan syukur pribadi dan bukan kewajiban. Oke. Nah, sekarang kita lihat konsep persembahan kita. Konsep persembahan kita juga bukan kewajiban, teman-teman. Jadi kalau kita memberikan persembahan yang ada di konsep kita, persembahan itu uang, gitu ya. Kalau kita masih memberikan persembahan itu sebagai sebuah kewajiban, sebuah keharusan, berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi lagi dalam konsep peribadahan kita. Karena persembahan itu mestinya sebuah ungkapan syukur dan bukan kewajiban. Dan yang kedua, persembahan itu bukan hanya uang. Uang itu hanya salah satunya. Persembahan itu sebetulnya meliputi banyak hal.
Jadi persembahan itu bukan kewajiban, tapi sebuah kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan itu bukan sarana untuk membuat Tuhan memberi kita lebih banyak. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka ini konsep yang salah lagi terhadap persembahan. Persembahan itu dari kata apa, teman-teman? Sembah, kan? Kalau kita mempersembahkan sesuatu artinya ada sikap menyembah kepada Tuhan. Dan sikap menyembah kepada Tuhan itu artinya sebuah ketundukan kepada Tuhan karena kita hormat, karena kita kasih cinta sama Tuhan. Bukan karena saya lakukan ini supaya Tuhan kasih saya lebih banyak. Nah, kalau sudah ada konsep bahwa saya kasih persembahan supaya saya makin diberkati, maka itu bukan sebuah persembahan sebetulnya, ya. Itu sebuah sarana untuk memanipulasi kesempatan untuk meminta banyak dari Tuhan, justru gitu ya, bukan dengan ketulusan tapi malah dengan embel-embel ingin mendapat banyak. Nah, ayat yang sering diperdebatkan dari Maleakhi 3 ayat 10. Mungkin teman-teman juga familiar dengan ayat ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, orang sering mengambil ayat ini sendirian. Maleakhi 3 ayat 10 seolah-olah menjadi satu bagian tersendiri yang tidak terkait dengan bagian manapun, sehingga ini yang dijadikan dasar, kalau gitu harus kasih persepuluhan. Karena apa? Karena Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kita. Lalu motivasi kita jadi ini, saya kasih persepuluhan supaya saya makin diberkati, makin sukses. Padahal teman-teman, catatan konteks Maleakhi adalah Maleakhi itu nama, ya, nama seorang nabi. Nabi ini mengingatkan umat Israel pada saat umat ini hidup di dalam kecemaran. Padahal Allah sudah selalu memelihara hidup mereka. Allah sudah selalu mencurahkan berkat-berkatnya. Tapi umat ini masih saja hidup dalam kecemaran. Antara lain apa? Kecemaran dalam hal ibadah, dalam hal keimaman, dan dalam hal perkawinan. Mereka tidak menjaga ketulusan dan kekudusan ibadatnya. Mereka mencemarkan ibadatnya. Para imam pun juga mencemarkan jabatan mereka sebagai imam untuk berlaku lalim. Kemudian dalam perkawinan pun mereka tidak menjaga kekudusan. Nah, 3 hal ini, teman-teman, mengecewakan sekali bagi Tuhan. Tuhan sudah memberkati banyak, tetapi seperti bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah terus menyayangi umat ini, tapi umat ini tidak menyayangi Tuhan. Maka Maleakhi 3 ayat 10 yang tadi kita baca ini konteksnya lebih pada ini. Peringatan dari Tuhan. Kalau kamu tuh sudah menerima banyak, kamu tahu apa yang menjadi bagianmu. Kamu tahu apa yang menjadi tanggung jawabmu. Bukan karena Tuhan memberi supaya Tuhan menerima lagi, tapi Tuhan mau supaya pemberiannya itu diresponi dengan tanggung jawab, teman-teman. Lalu ini menjadi tantangan sebetulnya dari Tuhan. Coba kamu hidup benar. Lihatlah betapa aku akan sanggup memberkati kamu kalau kamu tuh hidup benar. Bukan dengan cara seperti ini, aku terus memberkati kamu dan engkau terus-menerus berlaku cemar. Jadi ayat ini tidak boleh dilepaskan dari konteks ini, sehingga kita tahu bahwa ayat ini lebih bermakna gini. Kita memberi kepada Tuhan, kita mempersembahkan kepada Tuhan karena kita sudah menerima. Jadi harus itu paradigmanya, teman-teman. Bukan aku memberi supaya aku menerima, supaya ada persediaan makanan di rumah dan ada tingkap-tingkap langit yang dibuka untuk dicurahkan berkat kepadaku. Bukan memberi persembahan untuk menerima, tapi justru karena aku sudah menerima, aku diingatkan untuk mengembalikan itu, mensyukuri itu, mengelola itu dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu konteksnya, kita akan lebih tahu seperti apa sebetulnya nada dari setiap ayat itu. Nah, itu konteks Maleakhi. Kemudian, ini tadi persembahan bukan kewajiban, persembahan bukan sarana untuk minta Tuhan memberi banyak, ya, justru sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Lalu persembahan yang seperti itu menjadi sebuah disiplin rohani bagi kita.
Selain sebagai ucapan syukur, juga sebagai disiplin rohani. Nah, banyak orang memperdebatkan gini, oke, kalau persembahan sebagai disiplin rohani, termasuk kalau yang teman-teman tulis dalam draft keterangan tema itu, ada nasar, ada janji iman, ya, persepuluhan. Oke, kalau itu bukan kewajiban, oke. Tapi kenapa juga disebut disiplin rohani? Kalau disiplin kan berarti juga harus dilakukan atau wajib. Nah, kita mungkin kurang menyadari bahwa kata disiplin itu berbagi asal atau akar kata yang sama dengan disciple. Disciple itu kata yang dipakai oleh Tuhan dalam atau oleh Alkitab untuk menggambarkan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu nggak disebut students, tapi disciples. Students ada masanya, ada rentangnya. Dari TK, naik ke SD, naik ke SMP, ke SMA gitu ya. Tapi disciple ini adalah seorang murid yang terus-menerus mengikuti sang guru seumur hidupnya. Jadi seumur hidupnya itu proses belajar. Jadi kata disiplin itu berasal dari itu, teman-teman. Maka ini bukan suatu keharusan, tapi suatu panggilan. Kedisiplinan seorang murid yang baik, kalau kita gambarkan mungkin kita sebagai seorang murid gitu ya, dulu dari zaman TK sampai SD, sampai SMP, sampai kuliah. Kalau dibilang murid yang disiplin tuh kayak apa sih? Kita harus mau selalu belajar dong, karena kita murid yang disiplin ya kan? Karena kita disciple yang baik, harus mau belajar, mau berproses dengan sang guru. Kalau yang tadinya tidak tahu, jadi lebih tahu. Yang tadinya sudah tahu, jadi lebih banyak tahu. Yang tadinya tahu sebagai hafalan, jadi tahu kenapa kayak begitu. Ini kan proses yang terus-menerus. Jadi bukan stagnan. Yang penting saya sudah tahu sampai segini cukup, nggak mau belajar lagi. Tapi selalu mau belajar. Kedisiplinan seorang murid yang baik juga kalau dia berkomitmen untuk menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Jadi kalau seorang murid yang sangat pandai sekalipun, tapi kepandaiannya itu malah buat ngehack data, ya, buat melakukan sesuatu yang merusak kehidupan, dia bukan murid yang baik, dia bukan disciple yang baik, dia tidak menunjukkan disiplin sebagai seorang murid. Pengetahuan itu harus membuatnya membangun kehidupan untuk sesuatu yang lebih baik. Kedisiplinan seorang murid yang baik juga mengandung ini, konsistensi. Dia harus konsisten, dia harus berintegritas. Meskipun saat orang lihat atau tidak lihat, dia akan mengabdikan ilmunya itu untuk kebaikan. Dan tetap menemukan makna, kenapa dia melakukan sesuatu. Kenapa sih saya masuk FSM? Teman-teman mungkin waktu awal-awal kan punya ini ya, punya motivasi ya. Kenapa teman-teman masuk Fakultas Sains Matematik ini? Atau kenapa kalau nanti kita mau masuk ke dunia kerja kan, kenapa saya mau menerima panggilan kerja yang ini? Kenapa saya masih harus begini-begini? Ketika kita menggali terus, kenapa, dan itu membuat kita masuk dalam sebuah pemaknaan yang lebih dalam, itu termasuk salah satu ciri seorang disciple. Karena disciple seperti murid-murid Tuhan Yesus diajak untuk menggali makna dari panggilan itu. Kalau kita ingat ya cerita Petrus sama Tuhan Yesus, percakapan mereka, ketika Tuhan Yesus bilang, menurutmu siapa aku? Terus Petrus bilang apa? Ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau adalah nabi yang datang kembali, dan seterusnya. Terus Tuhan Yesus puas dengan jawaban Petrus? Tuhan Yesus nggak menerima begitu saja. Tuhan Yesus bilang, menurutmu sendiri, apa katamu tentang siapa aku? Jadi Tuhan Yesus itu selalu mengajak disciple-nya, murid-muridnya untuk menemukan menurutmu sendiri. Jangan menurut orang tuamu, jangan sekedar menurut dosenmu, jangan sekedar menurut temanmu, kamu mesti ngapain. Menurutmu sendiri, panggilan yang kutaruh dalam hatimu itu apa? Nah, ketika kita menemukan itu, kita akan bisa memaknai tadi termasuk persembahan kita, teman-teman. Menurutmu sendiri, apakah sudah pantas yang kamu persembahkan bagi Tuhan? Gak usah dibandingin orang lain kasih berapa, menurutmu sendiri. Dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu, menurutmu sendiri apakah engkau sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Nah, itu.
menjadi disiplin rohani artinya bukan sebuah kewajiban yang pokoknya aku harus gini, kalau enggak aku dihukum, tetapi penggalian untuk lebih lagi tahu kenapa saya melakukan ini. Ya, kemudian beberapa peraturan tentang persembahan perpuluhan dalam Perjanjian Lama antara lain ini. Dalam Ulangan 27 ayat 30 sampai 32, teman-teman, persepuluhan itu diberikan dalam bentuk hasil bumi atau ternak. Jadi ini unik ya, mungkin teman-teman nggak perhatikan atau belum perhatikan satu-satu. Jika persepuluhan itu diberikan dalam bentuk hasil bumi atau ternak, itu bisa dihitung kalau hasil bumi misalnya dengan beratnya. Berapa jumlah panenan, 1/10 dari berat itu dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau ternak, dari berapa ekor yang dihasilkan. Misalnya dari sepasang domba punya anak berapa, nanti 1/10 dari itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, dari jumlah per ekor seperti itu. Nah, tapi dikasih pilihan ternyata teman-teman. Itu kalau kamu mau persembahkan dalam bentuk hasil bumi atau ternak, tapi kalau kamu mau persembahkan dalam bentuk uang, maka kamu harus menambah 1/5 dari harga persembahan itu. Jadi tadi kan harga persembahannya 10% kan, 1/10 kan. Lalu harus ditambah 1/5 lagi, artinya 20% dari yang 10% itu. Jadi 2%. Jadi total bentuk dalam persembahan uang adalah 12% dari total kalau semua itu dijumlahkan gitu ya, 12%-nya. Jadi kenapa sih umat Israel harus disuruh hitung-hitung kayak gini, teman-teman? Sebetulnya bukan karena mereka diajar untuk jadi perhitungan sama Tuhan, tapi supaya setidaknya mereka menghayati bahwa sungguh berkat ini bukan milik mereka semata-mata, maka diingatkan untuk mengucap syukur. Ini adalah patokan yang digunakan untuk menjadi minimal gitu ya, untuk dia bisa mengembalikan kepada Tuhan dan tidak serakah begitu. Sebetulnya itu awalnya. Kemudian Bilangan 18 menjelaskan bahwa persembahan persepuluhan harus diberikan kepada suku Lewi. Kalian ingat ya, ada 12 suku dalam bangsa Israel. Nah, suku Lewi itu tidak mendapat tanah pusaka. Kenapa? Karena suku Lewi ini harus atau ditunjuk sebagai suku atau keturunan orang-orang yang melayani peribadatan umat. Jadi supaya mereka fokus dengan pelayanan itu, hidup mereka harus disokong dari suku-suku yang lain. Jadi tanah pusaka pun juga tidak perlu bagi mereka karena mereka bisa tinggal di tanah pusaka siapapun dan mereka akan melayani di situ. Oleh karena itu untuk suku Lewi mereka harus diberi persembahan ya untuk kehidupan mereka. Dan karena mereka ikut menyelenggarakan ibadah seperti itu, memfasilitasi peribadatan umat, maka dianggap sebagai ini yang persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu juga bisa untuk menghidupi mereka. Seperti itu. Jadi persembahan persepuluhan itu juga ditujukan kepada suku Lewi sebagai ganti tidak diperolehnya tanah pusaka bagi suku ini. Kemudian ada yang lain lagi. Ulangan 12 ayat 14, Ulangan 12 keseluruhan, lalu Ulangan 14 ayat 23 dan 27 yang menyatakan begini, persembahan 1/10 itu harus diberikan bersama dengan persembahan-persembahan lainnya ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi ada macam-macam persembahan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan macam-macam lah ya, persembahan hari raya dan sebagainya gitu. Nah, persembahan persepuluhan itu harus dibawa dengan macam-macam persembahan yang lain itu ke tempat yang akan diberitahukan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah sampai di tempat yang diberitahukan Tuhan itu, mereka harus memakan persembahan sepersepuluhan mereka bersama dengan seisi keluarga dan orang Lewi. Ya, jadi ini lebih mengacu pada persembahan sepersepuluhan yang sudah diolah gitu ya menjadi makanan. Kemudian mereka harus bawa ke satu tempat dan harus dimakan bareng-bareng dengan seisi keluarga mereka dan dengan orang Lewi. Orang yang melayani ibadah mereka itu dengan penuh kegembiraan. Jadi makannya juga nggak boleh dengan terpaksa. Aduh kok dia ambilnya banyak banget ya. Ih kok dia ngabis-ngabisin ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh menggerutu. Makannya juga harus dengan gembira. Itu pun ditetapkan di sini. Menarik ya. Maka persembahan 1/10 ini dimaknai sebagai sukacita untuk dinikmati bersama dengan komunitas dalam perjamuan kasih. Jadi ini bukan sekedar tentang pribadi kita,
saya sudah kasih 1/10 sama Tuhan, selesai perkara. Saya nggak mau ribut sama orang lain, saya juga nggak mau ngurusin, apalagi urusan saya sama orang lain, pokoknya cukup dengan hidup saya sendiri, urusan saya dengan Tuhan sudah selesai. Enggak, ternyata enggak begitu. Di bagian ini juga dikatakan harus dinikmati bersama dalam kepedulian dengan komunitas dalam perjamuan kasih. Jadi kalau dalam 3 ayat ini saja ya, masih banyak sebetulnya yang kita bisa kutip, tapi terlalu banyak kalau saya ambil semuanya. Tapi setidaknya yang pertama ini menjadi sebuah peringatan supaya mereka tidak serakah. Setidaknya segini tuh kamu nggak boleh kuasai untuk dirimu sendiri. Bukan 100% punyamu, karena kamu harus belajar untuk bersyukur, ya, tidak menjadi serakah. Yang kedua, tadi belajar untuk peduli kepada orang yang telah memberi diri bagi mereka. Dan yang ketiga, belajar untuk berbagi, supaya mereka bisa bersama-sama menikmati itu dalam kegembiraan. Maka berdasarkan kitab Taurat, persembahan persepuluhan diberikan karena 3 alasan. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dalam ketulusan. Sebagai wujud ketaatan akan perintah Tuhan. Dan sebagai wujud kepedulian sosial kita untuk mewujudkan keadilan. Jadi yang ungkapan syukur dan wujud ketaatan perintah Tuhan, ya, ungkapan syukur nih yang paling utama tentunya. Tuhan yang sudah memberkati tanah ini sehingga tanah ini menghasilkan, Tuhan yang sudah memberkati ternakku sehingga ternakku punya begitu banyak anak-anak begitu ya, ada begitu banyak ekor yang sekarang aku punya. Kita belajar mengucap syukur, lalu memberi dengan tulus. Nah, ketika Tuhan menetapkan pada waktu itu, setidaknya 1/10 itu yang harus mereka kembalikan, maka pemberian persembahan persepuluhan juga menjadi wujud ketaatan. Oke, saya mau menaati apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tapi 2 ini tidak boleh bertentangan, teman-teman. Nggak boleh begini, maksudnya, oke, saya sudah taat akan perintah Tuhan, saya berikan 1/10. Tapi nggak ada ungkapan, nggak ada rasa syukur saat kita mempersembahkan. Apalagi ya, kalau kita zaman sekarang mau kasih persepuluhan, misalnya teman-teman sudah kerja, mendapat gaji yang cukup besar. Terus kita hitung-hitung, 10%-nya tuh gede loh. Wah, nggak rela gitu. Tapi tetap harus taat sama Tuhan, terus gimana? Ya sudahlah, pokoknya saya kasih, walaupun saya nggak rela, tapi saya mau taat sama Tuhan. Nggak boleh juga begitu ya, karena 2 ini nggak boleh bertentangan, teman-teman. Ungkapan syukur dalam ketulusan tuh harus ada dulu, itu yang justru mendasari. Kemudian juga kita menghayati itu sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah juga kepedulian untuk mewujudkan keadilan tadi. Kalau suku Lewi tidak melakukan pekerjaan yang lain, mereka hanya mengabdikan diri untuk peribadatan umat, maka mereka juga harus diperhatikan. Ada kepedulian sosial yang diberikan kepada mereka. Jadi, persembahan 1/10 itu tidak ada maknanya jika pemberinya hidup dalam kejahatan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Teman-teman bisa cek dalam Amos 4 ayat 1-4, khususnya di ayat 4. Jadi persembahan persepuluhan itu tidak diperkenan Tuhan kalau hidup kita juga tidak berkenan. Atau misalnya dalam Yesaya, ya, Yesaya atau Yeremia itu banyak sekali, Yeremia 58 misalnya. Banyak sekali ayat-ayat yang dipakai untuk menegur umat. Kamu memberikan persembahan, kamu beribadah setiap hari, tapi yang kamu lakukan adalah kamu tidak peduli dengan sesamamu. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi nggak boleh hanya satu aspek yang diperhatikan, tetapi wujud kepedulian sosial ini penting banget. Dengan begitu, teman-teman, persembahan 1/10 itu punya makna iman, punya makna ritual, punya makna iman yang diberikan dalam ibadah ritual. Kenapa? Ini terkait yang pertama dan kedua. Ungkapan syukur kepada Tuhan itu makna iman kita, begitu ya. Apa yang menjadi penghayatan iman kita. Kemudian wujud ketaatan kita pada Tuhan itu juga makna iman. Lalu diberikannya pada saat apa? Dalam ritual. Tetapi bukan hanya itu satu-satunya, karena persembahan 1/10 ini juga punya makna sosial yang kemudian mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah sosial kita. Bukan hanya secara ritual, tapi secara sosial kita melakukan ini untuk Tuhan, begitu. Nah, saya akan menyambungkan sedikit dengan perjanjian baru. Matius 23 dan Lukas 11. Ini kata-kata Tuhan Yesus ya.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya melakukan ibadah ritual, tidak ada ibadah sosialnya. Ibadah ritual mereka pokoknya berdasarkan kitab Taurat, kita harus ngapain gitu. Tapi ibadah sosialnya sudah banyak sekali orang yang membutuhkan belas kasihan di hadapan mereka, mereka biarin. Mereka tidak melakukan sesuatu. Tidak ada keadilan dan belas kasihan, tidak ada kesetiaan yang mereka tunjukkan. Dan Tuhan bilang apa? Celakalah kalau kamu kayak gitu. Jadi jangan sampai kita berada di posisi ahli Taurat dan orang Farisi yang dibilang celaka nih sama Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Karena kita begitu terkungkung dengan pola pikir saya harus kasih persepuluhan, saya harus kasih sepersepuluh dari semuanya ini. Harus, dan harus. Tapi kita nggak punya hidup dengan belas kasihan, kita nggak ada hati yang tulus, kita nggak peduli sama orang lain yang menderita. Itu ternyata nggak berkenan tuh di hadapan Tuhan. Kemudian persembahan persepuluhan tidak boleh bertentangan dengan makna utamanya, yaitu belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Jadi tidak boleh saling bertentangan. Lalu dalam Lukas 18 ayat 12, ada yang mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi ini konteksnya tentu orang yang mendengar pada saat itu, wah ini orang yang taat ya. Pilar ibadah umat Israel itu ada 3. Berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah. Ya, itu 3 pilar orang Yahudi yang dianggap kalau orang taat tuh harus kayak gitu, melakukan 3-tiganya. Nah, dengan apa yang dia lakukan sampai dia berpuasa, memberikan 1/10 dari segala penghasilan, itu ritual itu pasti tidak masalah buat orang ini ya. Secara ritual pasti dia baik-baik saja dan bahkan lebih dari yang lain kalau bisa dikatakan begitu. Tapi ternyata dia pakai itu untuk merasa pantas untuk menerima sesuatu. Aku sudah berpuasa 2 kali seminggu, aku sudah memberi 10 dari segala penghasilanku, apalagi yang kurang. Nah, hati-hati teman-teman kalau sampai muncul ini di dalam iman kita ya, dalam hati kita. Tuhan, kok ada masalah kayak gini terus sih Tuhan? Aku kan sudah kasih persembahan sama Tuhan. Aku kan sudah pelayanan. Aku kan sudah berdoa tiap hari. Aku kan sudah berpuasa bahkan dan seterusnya. Hati-hati teman-teman, karena memberikan persembahan maupun bentuk-bentuk ritual yang lain itu tidak boleh menjadikan kita sombong rohani. Seolah-olah kalau saya sudah melakukan itu semua, saya layak dapat itu dari Tuhan. Dapat semua yang saya doakan itu. Nah, kan nggak gitu ya pemaknaan ibadah kita sama Tuhan. Kemudian itu dari Injil tadi ya, Matius dan Lukas. Kemudian dalam Ibrani 9 ayat 11 dan seterusnya, itu ada pelajaran khusus nih, cukup berat sih ini ya. Kristus sebagai imam besar. Jadi, kenapa saya bilang cukup berat? Karena ini mengganti paradigma pada waktu itu, teman-teman. Mereka yang datang dengan persembahan sebagai sebuah kewajiban, kemudian mereka mendengar firman yang mengatakan Kristus adalah imam besar sekaligus domba persembahan yang dipersembahkan 1 kali untuk selama-lamanya. Dan domba yang sempurna ini, domba persembahan yang sempurna ini memperdamaikan kita dengan Allah. Dan dia sendiri adalah imam besar. Kalau dulu orang-orang memberikan persembahan berupa domba itu melalui imam. Nah, Yesus ini imamnya itu sendiri dan juga domba persembahan itu sendiri. Dia menjadi imam besar sekaligus dia membawa darahnya sendiri untuk menjadi korban bagi penebusan dunia. Hidup kita sudah ditebus melalui darah Kristus dan ia menghidupi ketaatan total kepada Bapa serta kasih kepada Bapa dan dunia. Jadi di dalam Kristus itu kita melihat ketaatan yang total. Apakah Kristus pernah diceritakan dalam Alkitab kasih persepuluhan, teman-teman? Saya rasa saya nggak pernah baca tuh, ya. Tuhan Yesus memberikan persembahan persepuluhan gitu. Kayaknya kita nggak pernah dapati itu dalam Alkitab ya. Tetapi
hidupnya itu 100% adalah sebuah wujud ketaatan yang total kepada Bapaknya, serta wujud kasih yang total bagi Bapaknya dan bagi dunia. Itu yang menjadi satu hal yang ada dalam diri imam besar itu. Maka pembaruan paradigma yang di sini kita mau pelajari adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Jadi, yang harus kita persembahkan adalah seluruh tubuh. Artinya hidup kita dengan segala keutuhannya. Pikiran kita, perasaan kita, rencana-rencana kita, fisik kita, itu menjadi persembahan yang hidup. Dan persembahan itu syaratnya di sini harus 3 ya. Bukan persembahan sembelihan yang mati, tapi persembahan kita selagi kita masih hidup. Yang kedua, harus kudus. Kudus itu apa sih teman-teman? Seringkali kita takut berbicara tentang kekudusan karena kita merasa kalau kita mau hidup kudus itu harus perfect banget hidup kita. Harus sempurna banget, suci, tak bercela gitu. Dan kita nggak merasa kita sanggup. Tapi ternyata makna kudus tuh bukan itu, teman-teman. Kudus itu misalnya gini, kita misalnya punya 10 koin, misalnya ya, punya 10 koin. Macam-macam gambarnya, punya 10 koin. Nah, teman-teman punya satu koin kenangan yang menurut teman-teman itu khusus banget, punya ceritanya sendiri. Pokoknya satu koin ini lebih spesial lah dari yang lain. Dia ada di tengah-tengah yang 10 itu. Tapi yang satu ini menggambarkan sebuah kekhususan ya, kekhususan. Karena teman-teman merasa dia lebih spesial dari yang lain. Nah, kata kudus itu dari kata bahasa Ibrani kados, itu dikhususkan. Dikhususkan untuk sebuah maksud tertentu. Jadi umat Israel ketika dia dikuduskan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan pilih kasih terhadap bangsa-bangsa yang lain. Tapi karena umat Israel ini dikhususkan untuk sebuah tujuan menjadi demonstrasi kasih Allah bagi dunia. Kita dikuduskan oleh Tuhan dalam arti kita mau mengkhususkan hidup kita ini untuk tidak menjadi seperti serupa dengan dunia walaupun kita berada di tengah-tengah dunia. Itu hidup yang kudus ya. Jadi oke, kita tidak bebas dari kesalahan, kita tidak bebas dari kegagalan, kita tidak bebas dari dosa. Tapi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita menjadi sesuatu yang khusus untuk Tuhan, makanya kita mau berubah, kita mau berusaha, itu bagian kita untuk kita lakukan, mempersembahkan hidup yang kudus. Itu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti sama sekali tidak bercacat celah, tetapi tujuan kita tuh jelas, hidup ini tuh untuk Tuhan. Itu hidup yang kudus, ditujukan untuk Tuhan. Kemudian berkenan kepada Allah. Ya, apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan ya lakukan. Itu hidup yang berkenan kepada Allah dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, ini kesimpulannya. Berarti terkait dengan janji iman, dengan nasar, dengan persepuluhan, dengan penata layanan, berarti teman-teman 100% dari apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Jadi bukan cuma 10%. Bukan cuma 10% dari waktu kita, dari uang kita, dari tenaga kita yang punya Tuhan. Tapi 100%. Karena apa? Karena hidup ini punyanya Tuhan, bukan punya kita. Hidup ini kita hanya diberi untuk dipercayai mengelola itu. Maka apa yang kita lakukan dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan tubuh kita, itu menjadi sebuah pertanggungjawaban yang menyeluruh sama Tuhan. Saya kasih gambaran gampangnya gini teman-teman. Bayangkan ada seorang yang sangat taat dengan pemberian persepuluhan. Ya. Selalu, nggak pernah bolong. Setiap bulan selalu diberikan. Benar-benar jumlahnya tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang dia dapat. 1/10-nya langsung disisihkan, dikasih ke Tuhan. Dipersembahkan lewat gereja dan seterusnya. Ya. Kemudian, apa yang dia lakukan dengan 90%-nya? Itu dia rasa, terserah saya mau ngapain. Pokoknya kan yang 10% sudah saya kasih ke Tuhan. Dan saya nggak pernah bolong itu. Yang 90%-nya untuk berjudi, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa itu bukan persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena 10% itu bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita kepada Tuhan pada 90% sisanya.
Kalau itu yang terjadi, percuma kita lakukan 1/10. Karena apa? Karena kita nggak menghayati 100% punya kita itu punya Tuhan. Demikian juga waktu kita. Kalau kita tidak pernah mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan, ya, bagaimana kita mau mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Atau kita terlalu perhitungan, ya. Ya sudah baguslah saya satu hari itu kalau di total-total 10 sampai 15 menit loh saya berdoa misalnya gitu. Kenapa harus diperhitungkan di total-total lumayan kayak begitu, teman-teman? Tuhan kasih waktu buat kita 24 jam loh sehari. Sisanya kemana? Kita memang tidak harus di depan Alkitab 24 jam sih, tapi kan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan itu menjadi kesempatan untuk mewujudkan iman kita yang kita pelajari dalam Alkitab. Jadi seperti itu konsepnya, ya. Dan kalau begitu, sikap dalam memberikan persepuluhan, yang pertama kita memaknai persembahan persepuluhan ini bukan hanya sebuah unsur dari ibadah ritual, melainkan juga wujud ibadah sosial yang didasari kasih dan ketulusan. Jadi kalau kita memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita menghayati ini sebagai ketaatan kita dibentuk oleh Tuhan untuk tidak menjadi serakah. Ketaatan kita untuk bersyukur kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, ya. Kita kembalikan itu untuk mendukung pelayanan, persekutuan dan seterusnya. Tapi juga kita menumbuhkan rasa peduli kita terhadap kehidupan sosial. Yang kedua, ketulusan dan kerinduan memberi persembahan persepuluhan tidak boleh digantikan oleh legalisme. Jadi yang saya garis bawahi di nomor kedua ini adalah dua kata ini, ketulusan dan kerinduan memberi. Ketulusan dan kerinduan. Jadi jangan sampai kita memberi karena takut, karena harus gitu ya, sebagai kewajiban. Tapi dengan rindu, aku memang pengen memberi. Ingat teman-teman pada satu kali Rasul Paulus ya sampai di Makedonia. Sampai di Makedonia itu dia mengatakan bahwa dia membutuhkan dana gitu ya untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia? Paulus mengatakan jemaat ini adalah jemaat yang hidup dalam kesusahan, tapi mereka memberikan jauh lebih banyak dari apa yang mereka bisa berikan. Jadi mereka itu punya kerinduan untuk memberi tanpa hitung-hitungan, nggak cuma 10% dari milik mereka, tapi sebisa mungkin mereka berikan semua pada Paulus, padahal mereka sendiri juga adalah orang-orang yang lagi butuh. Karena apa? Karena mereka digerakkan oleh ketulusan dan kerinduan memberi dalam ladang pekerjaan Tuhan melalui pekabaran Injil. Jadi kalau kita kasih persembahan, mestinya yang ada dalam hati kita adalah ketulusan dan kerinduan memberi dan bukan sekedar memandang itu sebagai kewajiban. Yang kedua, ketulusan dan kerinduan memberi tadi tidak boleh tergantikan oleh motivasi tersembunyi untuk mendapat banyak berkat. Dengan mengutip Maleakhi 3 ayat 10 tadi misalnya. Ya, saya kasih segini supaya Tuhan kasih lebih banyak dari saya. Jadi, mesti tulus, bukan supaya dapat sesuatu yang lebih. Kemudian konsep memberi persembahan bukan supaya diberi berkat lebih ya, melainkan karena kita sudah mendapat berkat Tuhan. Jadi kalau legalisme tadi ya, kalau kita hanya memberi berdasarkan saya harus memberi, nah apa bedanya dengan iuran yang kita punya misalnya dalam komunitas-komunitas kita ya, iuran di lingkungan kita, iuran kebersihan, iuran apa, itu kan karena kewajiban toh kita kasih nggak ada rasa kan, pokoknya saya harus kasih aja, kalau nggak nanti saya menghadapi masalah gitu. Persembahan kita ke Tuhan kan harusnya nggak kayak gitu. Dan persembahan kita ke Tuhan nggak boleh dengan pamrih untuk mendapat sesuatu yang lebih seperti orang memancing gitu ya. Saya kasih umpan sedikit biar nanti saya dapat hasil yang besar. Bukan itu konsep kita. Kemudian kasih dan syukur dalam memberi persembahan tidak bisa digeser oleh kepentingan lain. Itu harus menjadi dasarnya ya, kasih dan syukur. Lalu Tuhan memberi kepercayaan bagi umat untuk menjadi pelayan yang baik dan setia ya, tidak terlalu perhitungan dengan Tuhan, tapi juga tidak pelit, tidak sombong, tidak merasa layak menuntut Tuhan. Jadi hati kita yang mesti dimurnikan terlebih dahulu, lebih dari sekedar mau beri berapa dalam persembahan kita. Kemudian 1/10 itu tetap boleh dilakukan, tetapi bukan sebagai sebuah hal yang wajib semata-mata. Ya, 1/10 tetap dapat dijadikan
patokan untuk memulai sebuah disiplin rohani. Tapi jangan berhenti di situ, sebab hidup kita ini 100% milik Allah. Jadi, saya stop share dulu ya. Jadi teman-teman, 10% itu tetap bisa berlaku nggak di zaman sekarang? Ya, dan saya menyarankan jemaat, umat, siapapun yang saya jumpai, ya berikan 1/10 itu untuk menjadi persembahan. Tapi bukan dalam hal kewajiban. Jadi saya tidak akan mengatakan kalau kamu tidak memberikan 1/10 Tuhan tidak akan memberkati pekerjaanmu dan sebagainya. Itu sesuatu yang menakut-nakuti ya. Tetapi kalau kita tidak memberikan 1/10 itu, justru kita perlu berhati-hati pada diri kita sendiri. Kita bisa tumbuh menjadi orang yang serakah, tidak bisa peduli, tidak melihat juga kondisi ladang Tuhan yang membutuhkan dan seterusnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kaitannya dengan persepuluhan semoga sudah jelas. Kita tetap berusaha untuk memberikan, tetapi yang lebih digali terlebih dahulu adalah kenapa saya memberi. Temukan dulu itu. Nanti kalau itu sudah sampai bahwa kita tuh bersyukur sekali, maka itu akan sangat membantu ketika kita memberi, kita akan memberi dengan syukur. Bahkan pengalaman perjumpaan dengan orang-orang yang berproses dengan cara itu, teman-teman, menarik. Karena ketika mereka sampai di titik ini, sampai di titik tahu kenapa mereka memberikan persepuluhan, maka mereka setiap kali memberikan, mereka merasa kurang. Bukan kekurangan ya, mereka merasa yang diberikan itu kurang. Saya sudah kasih 1/10 segini, tapi ya berkat Tuhan itu luar biasa. Besok saya kasih lebih, besok saya kasih lebih. Kayak gitu, teman-teman. Tapi itu lahir dari sebuah hati yang tulus dulu gitu, bukan melihat itu sebagai legalitas untuk dilakukan. Kemudian kalau kaitannya dengan nasar, nah yang saya perlu garis bawahi di sini adalah Alkitab tidak pernah menuliskan bagaimana kita harus bernasar. Alkitab tidak pernah mengatur kalau kita tuh harus bernasar begini begitu, nggak pernah. Yang diatur oleh Alkitab adalah kalau sampai kamu itu terucap suatu nasar, kamu harus menepati. Jadi kita tuh nggak pernah diharuskan untuk bernasar, tapi kalau kamu bernasar, kamu harus tepati. Kalau orang-orang yang mengerti ini ya, lebih oke. Saya kalau begitu saya tidak akan memakai nasar untuk meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk saya, gitu. Misalnya ya, sakit. Tuhan nanti kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan, aku akan begini, aku akan begitu. Tuhan nanti kalau aku lulus, aku akan berbuat ini dan itu. Itu tuh nasar loh teman-teman ya. Termasuk juga kaitannya dengan uang. Tuhan nanti kalau Tuhan kasih pekerjaan, aku akan memberikan 1/10 ini untuk pelayanan pekabaran Injil ini dan itu. Itu nasar. Tapi kalau kita bernasar, kita harus menepati. Tuhan nggak suruh kita bernasar. Tapi ingat, kalau kita sampai bernasar, itu adalah janji kita di hadapan Tuhan yang harus ditepati. Lalu kaitannya dengan apa tadi satu lagi? Penatalayan ya. Penatalayan yang baik artinya nanti ini kan persekutuan pra alumni gitu ya. Berarti saudara-saudara kan sudah lebih berpikir untuk bagaimana nanti masuk ke dunia kerja seperti itu. Mungkin saudara-saudara bisa lebih fleksibel gitu dalam pengelolaan waktu. Karena saudara tidak harus mengumpulkan tugas-tugas seperti di kuliah mungkin gitu ya, tetapi nanti tantangannya berbeda. Deadline untuk setiap tugas di pekerjaan. Lalu bagaimana saudara akan melakukan tugas itu segera atau akan menunda dan seterusnya. Sebagai seorang penata layan yang baik, kita mempersembahkan waktu kita untuk melakukan yang terbaik pada saat yang Tuhan percayakan ini. Jadi kalau sekarang yang terbaik yang saya bisa lakukan dalam waktu sekarang ini, detik ini adalah saya berkonsentrasi untuk menyampaikan materi ini buat saudara-saudara. Tapi ketika sesi ini selesai, saya kembali dalam aktivitas di rumah. Yang terbaik yang saya bisa lakukan adalah saya fokus untuk memberikan sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk keluarga saya dan seterusnya gitu. Jadi pada saat itu ya, yang saat yang kecil-kecil ini selalu kita maknai saya berikan yang terbaik untuk melakukan porsi saya itu. Nah, itu merupakan salah satu penghayatan kita akan persembahan yang hidup tadi. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi, semoga teman-teman tidak bingung dengan konsep ini. Justru saya tidak memberikan koridor hitam putih harus dan tidak harus tentang persepuluhan, tetapi saya mengajak teman-teman untuk menggali maknanya.
supaya ketika kita memberikannya itu betul-betul didasari dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Oke, Alusia, saya serahkan kembali, kalau ada pertanyaan boleh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Helen yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat. Buat kakak abang dan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Shalom, Misha. Iya, Loli, boleh loh. Ya, selamat sore Bu Helen. Saya ingin Ya, bertanya. Loli. Saya ingin bertanya begini Bu, kan tadi ternyata tidak harus gitu melakukan persepuluhan. Nah, kalau begitu boleh nggak ya Bu, kalau misalnya kita memang tidak melakukan sepersepuluhan itu memberikannya ke gereja, tapi memberikannya ke yang lain gitu, atau mungkin dengan membantu orang-orang gitu Bu. Tapi memang kita memang nggak memberikan itu ke satu gereja gitu yang biasanya kita tahu gitu. Mungkin Ya, makasih Loli untuk pertanyaannya. Itu kalau dalam pemahaman saya itu sangat-sangat boleh. Ya, jadi gini, kalau saya mengatakan persepuluhan itu bukan sebagai sebuah kewajiban, bukan berarti bahwa oke, kalau gitu bolehlah saya nggak kasih 1/10 kemana-mana, nikmati sendiri gitu ya, itu akan menjadi sebuah keserakahan. Tapi kalau kita mau memberikan, artinya kita memberikan dengan kerelaan hati, kita justru tidak perhitungan, entah itu 11% atau 12 atau ternyata 15 yang kita beri dengan sukarela, itu jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, daripada sekedar legalitas. Nah, pertanyaannya adalah kemana saya harus menyalurkan ini? Kalau kita melihat bahwa tadi ada dua aspek kan, aspek ritual dan aspek sosial, dan kita tidak memisahkan kedua aspek ini, maka kemanapun kita bisa salurkan itu terhadap mungkin saudara kita yang kita tahu sangat membutuhkan, kita bisa berikan itu menjadi berkat buat mereka. Mungkin di saat yang lain kita bisa kasih ke gereja mungkin ya untuk mendukung pelayanan di gereja, atau mungkin pada saat yang lain kita bisa berikan pada pihak lain lagi yang lebih membutuhkan, yang kita tahu mereka sangat membutuhkan, seperti itu bisa banget. Justru kalau kita tidak tahu harus memberikan kemana gitu ya, memberi ke gereja itu menjadi salah satu solusi supaya nanti dikelola uang itu untuk menjadi sebuah sarana pengembangan persekutuan di gereja gitu. Tapi kalau kita tahu ada orang-orang yang bisa dibantu, kita tidak memisahkan itu, dan bukan berarti kalau saya memberikan 10% kepada mereka berarti belum dihitung 10% persembahan karena saya belum kasih ke gereja. Nggak gitu juga gitu ya, karena kita mau memahami ini secara menyeluruh begitu. Pendapat saya seperti itu. cukup menjawab. Terima kasih Bu Helen. Ya, sama-sama. Terima kasih Loli. Buat kakak abang dan teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ingin memberikan respon untuk materi hari ini? By the way, saya mengapresiasi loh dengan tema ini ya. Karena teman-teman mau masuk dunia kerja dan sudah dibekali dulu dengan ini, artinya menjadi sesuatu yang menolong untuk bagaimana kalian nanti mengelola segala sesuatunya gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Elizabeth. Mungkin saya bacakan ya, Bu. Sore Bu Pendeta, terima kasih untuk sharingnya. Bu, apakah boleh 10% itu dipecah, Bu, seperti 5% ke gereja, sisanya ke sosial?
Apa pure harus 10% ke gereja atau dalam beberapa kesempatan 10% ke sosial? Ya, terima kasih pertanyaannya ya Pak Elizabeth ya. Boleh banget Elizabeth. Jadi itu yang membuat kita lebih peka untuk tidak hitung-hitungan saja gitu ya, tetapi kita memang memberi pada pihak-pihak yang kita rasa kita mau menjadi berkat untuk mereka gitu. Jadi ketika 10% itu kita sisihkan untuk kita bisa bantu karya orang-orang yang lain ya, misalnya tidak usah 5% pun 3, 3, 4 atau berapapun boleh gitu. Misalnya kalian punya berapa, katakanlah mungkin 500.000 gitu ya, atau 600.000 misalnya gitu untuk 1 bulan dipersembahkan misalnya gitu kan. Terus kalian bingung nih, kok ada satu hal yang kita bisa lakukan secara sosial gitu ya, tapi membutuhkan 45% dari berapa, mungkin lebih dari itu ya, 75% dari ini gitu. Nah, nanti berarti cuma sedikit dong yang saya bisa berikan melalui gereja. Kita tidak menghitung dengan cara seperti itu mestinya. Karena apa yang kita bisa berikan, kita menjadi penata layan yang baik, artinya kita melihat saluran-saluran mana yang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk kita jawab pada saat itu. Kalau pada saat itu ternyata kita melihat misalnya gereja tempat iman kita bertumbuh sangat membutuhkan dana nih, apalagi mungkin dalam kondisi seperti sekarang, persekutuan tidak ada yang tatap muka, mungkin persembahan gereja juga menurun dan sebagainya. Lalu kita tergerak untuk ikut membangun gereja kita. Kita kasih semuanya dari persepuluhan kita ke gereja. Terus minggu atau bulan depannya gitu ya, bulan depannya kita melihat yang ada panti yang membutuhkan, aduh kok saya belum bisa kasih 1/10 lagi ke gereja, 1/10-nya kita kasih ke sana, atau kita pikir udah split 50-50, nggak apa-apa. Seberapa yang Tuhan gerakkan Elizabeth untuk memberikan pada pihak tersebut. Daripada misalnya begini, saya harus kasih ke gereja, maka saya tidak boleh misalnya kasih ke pihak yang lain lebih dari 50%. Ya sudah, ini 50-50. Padahal di saat yang tertentu itu, kita tahu pihak yang lain ini misalnya aksi sosial tertentu jauh lebih sedang membutuhkan bantuan kita, dan Tuhan hadirkan kita di situ. Gitu ya. Jadi bukan sekedar boleh tidak boleh, tetapi mana yang Tuhan gerakkan kamu untuk memberikan dengan sukarela ke situ, untuk mengambil peran pelayanan di situ. Jadi ini menarik juga kalau kita lihat pertanyaannya Elizabeth dengan kata bolehkah ya, karena ini menjadi pertanyaan banyak orang juga dengan banyak tema ya. Kita cenderung bertanya bolehkah? Bolehkah begini, bolehkah begitu? Dalam hal belajar menggali makna, tentu pertanyaan ini tidak salah sama sekali. Tetapi jangan sampai kita itu justru lebih terjebak pada mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sudah berhenti di situ gitu loh. Tidak menggali maknanya. Kenapa saya harus begini dan kenapa pada kesempatan lain saya melakukan hal yang berbeda gitu. Karena misalnya dalam cerita Injil ya, beberapa kali Tuhan Yesus kan diperhadapkan pada pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengatakan, bolehkah kita menyembuhkan di hari Sabat? Bolehkah kita bolehkah murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat, dan seterusnya kayak gitu. Nah, boleh atau tidak boleh itu kan jangan dipandang juga sebagai terlalu legalis gitu. Kalau menurut hukum ya jelas nggak boleh. Karena hari Sabat sama sekali tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tapi kalau menurut panggilan kemanusiaan, ada seorang yang sakit dan hari Sabat dia bisa menyembuhkan, dia akan sembuhkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid yang lapar, memetik bulir gandum pada hari Sabat. Yang menjadi kebutuhan mereka hari itu adalah perut laparnya. Dan Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan makanan itu. Maka itu jadi boleh. Jadi boleh tidak boleh itu bukan sekedar hitam putih berdasarkan hukum, tetapi seberapa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk melakukan A atau B, atau keduanya secara
silih berganti gitu ya, karena kondisi yang khusus yang kita hadapi pada saat itu. Semoga menjawab ya Elizabeth. Jadi kita memberikannya bukan dengan rasa takut dan ragu, tapi dengan mantap gitu. Berarti harus melihat situasi dan kondisi sekitar. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukan sekedar harus selalu begitu, tetapi kenapa saya melakukan itu pada saat itu, gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Elizabeth. Buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberi respon buat materi yang udah disampaikan hari ini? Aku mau kasih respon, Liz. Oh iya Bang, boleh Bang. Oke, ya selamat sore Bu Helen. Terima kasih buat materinya. Sama-sama. Jadi yang saya tangkap berarti dari pembicaraan kita hari ini tidak boleh terjebak pada legalisme begitu. Tapi bagi saya sendiri berefleksi adalah ketika ingin menjadi penata layan yang baik, terkhusus dalam memberikan persembahan, terutama yang harus diutamakan adalah kehendak Allah. Berarti begitu ya Bu ya. Dalam mencari kalau tadi kan dalam diskusi-diskusi case tadi yang didiskusikan teman-teman, diberikan kepada siapa, lalu bagaimana pembagiannya, bagi saya pribadi mendapati bahwa yang diutamakan adalah bergumul bersama dengan Allah, kemana ini akan dikerjakan, diberikan, lalu apa yang Allah bukakan kepada kita, tentunya dengan melihat situasi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, itu yang harusnya kita kerjakan, begitu. Mungkin begitu Bu Helen, gitu Alicia. Thank you. Ya, makasih Obed untuk tanggapannya. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan di awal, persembahan ini sama sekali bukan hanya harta gitu ya. Jadi karena yang seringkali kita lebih gampang hitung-hitung adalah harta, maka kita pikir persembahan kita hanya harta. Tapi sepakat dengan kata Obed tadi, seberapa kita menggumulkan itu bersama dengan Tuhan, termasuk pemakaian waktu kita. Sayang nggak kita dengan waktu kita dengan memakai waktu kita untuk persekutuan-persekutuan seperti ini misalnya, ya. Ini kan persembahan waktu juga untuk belajar firman Tuhan, untuk ikut melayani. Kemudian untuk mungkin hadir juga untuk adik-adik tingkat, misalnya kita bisa menjadi sosok yang merangkul mereka dan bukan yang menakutkan sebagai kakak tingkat gitu ya. Bagaimana kita bisa membimbing mereka dalam kesulitan mereka, itu semuanya kan sebetulnya persembahan. Di mana kita hadir dan kita berbagi. Ngomong-ngomong tentang persembahan, setiap kali perjamuan kudus, kalau teman-teman ikut perjamuan kudus di gereja kan pendeta selalu mengatakan Tuhan Yesus yang memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Itu persembahan Tuhan bagi dunia. Tubuhnya terpecah, benar-benar diberikan untuk dunia. Nah, itu yang menjadi dasar persembahan kita dalam semua aspek sebetulnya. Saat kita merasa, maukah kita terpecah bagi orang-orang di sekitar kita dengan memberikan itu ya, harta kita, waktu kita, talenta kita, perhatian kita, pemikiran kita, semuanya. Supaya kita bisa ikut membangun kehidupan dengan seluruh keberadaan diri kita tadi ya, yang di Roma 12 tadi. Gitu. Oke, thank you Obed. Oke, makasih Bang Obed buat responnya. Tadi Kak Mei resen, masih ada yang mau disampaikan Kak Mei? Ya awalnya sih nggak jadi, tapi nggak apa-apa kalau udah dipanggil. Ya sebelumnya mau makasih ke Bu Helen gitu ya, karena materi yang dibawakan benar-benar sangat jelas sih buat saya. Apalagi dulu saya punya paradigma yang, apalagi dari orang sekitar, dari kakak tingkat, dari siapapun yang ada di sekitar aku, nanti kalau udah kerja wajib persepuluhan ya, kok kayak jadi seakan-akan kayak dibikin jadi kewajiban, dan kalau nggak ngelakuin tuh jadi berdosa gitu kan Bu. Makanya sampai sebelum mendapati materi ini saya mikir, aku wajib persepuluhan, aku wajib 10% berapapun nanti gajinya gitu. Tapi setelah dibukakan ya ternyata persepuluhan tuh kayak seakan-akan cuman label doang gitu kan. Jadi sebenarnya mau berapapun yang kita kasih gitu kepada orang sekitar atau kepada gereja atau siapapun itu, ya asalkan niat kita untuk ungkapan syukur, benar-benar kita rindu memberi, ya itu berkenan gitu di hadapan Tuhan gitu. Jadi
Alkitab tuh seakan-akan bukan mau mengajarkan kita untuk apa ya, nggak cuma sekedar buat ngasih 10% doang, tapi mengajarkan kita untuk memberi dan mau menjadi berkat untuk orang lain gitu dalam hal aspek apapun itu sih. Jadi ya terbuka sekali gitu. Terima kasih Bu Helen. Ya, terima kasih Mei. Betul ya. Jadi bukan sekedar 1/10-nya itu, tapi apa yang muncul kalau kita mempersembahkan itu. Kita dibentuk, kita diproses sama Tuhan untuk tidak jadi egois, untuk tidak jadi serakah, untuk kita tidak khawatir juga akan kehidupan kita karena Tuhan pasti pelihara, untuk kita bisa peduli meneladani Tuhan Yesus yang berbagi. Itu jauh lebih penting daripada jumlah 1/10 itu sendiri sih. Gitu. Dan ya kalau kita lihat dalam perjanjian lama memang itu ada rumusan peraturan yang tadi saya sempat kutip beberapa itu ya, tetapi kan Tuhan pakai peraturan itu untuk melatih mereka gitu. Jadi bukan supaya mereka terjebak semata-mata dalam peraturan ya, tapi untuk melatih setidaknya Tuhan kasih koridor seperti ini untuk bisa berlatih memberi dan tidak serakah seperti itu. Bersyukur itu ya. Ya, terima kasih Mei. Oke, terima kasih Kak Mei atas responnya. Apakah ada yang masih ingin bertanya atau memberi tanggapan? Mungkin kalau udah nggak ada lagi, aku hitung mundur ya dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena udah nggak ada lagi yang mau menyampaikan, mungkin aku memberikan kesimpulan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi ciri penata layanan yang baik ada bertanggung jawab, setia, bisa dipercaya, dan tidak merasa memiliki. Kemudian persembahan itu sebagai ungkapan syukur dan juga sebagai disiplin rohani kita gitu. Dan alasan untuk memberikan persembahan persepuluhan adalah ungkapan syukur kepada Tuhan dalam ketulusan, wujud ketaatan akan perintah Tuhan, dan kepedulian sosial untuk mewujudkan keadilan. Nah, untuk memberikan persembahan persepuluhan sendiri tidak boleh bertentangan dengan makna utamanya, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan memberikan persembahan persepuluhan tidak boleh menjadi sombong rohani, gitu ya teman-teman. Jadi, dan yang terakhir, kita memberi karena kita sudah menerima, bukan memberi untuk menerima. Oke. Kemudian untuk menanggapi materi ini, kita bisa merefleksikan apakah selama ini kita sudah menjadi penata layanan yang baik gitu di hadapan Allah. Untuk itu kita mau naikkan satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini, dimohon kepada Ibu Pendeta Helen untuk menutup dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber kehidupan kami dan Engkau memberikan segala hal yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun. Untuk kesempatan belajar, kesempatan bertumbuh dalam banyak hal, pengetahuan baru yang membuat kami merancang masa depan kami. Semuanya Tuhan, Engkau mengaruniakan itu dengan begitu luar biasa. Terima kasih. Biarlah kami boleh melihat masa depan kami sebagai kesempatan di mana kami mau merancang segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk menjalani hari demi hari sehingga kami tidak salah mengambil langkah kami ketika kami akan memasuki dunia kerja, atau mungkin juga di antara kami ada yang melanjutkan studi kami ke jenjang berikutnya. Tuhan besertalah dengan kami, sehingga kami semakin dibentuk Tuhan menjadi disciples, menjadi murid-murid Tuhan yang baik, yang terus mau rindu untuk menyatakan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami. Dan terkhusus untuk apa yang kami pelajari dan diskusikan bersama-sama sore hari ini mengenai penatalayan yang baik akan kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan yang tumbuhkan itu dalam diri setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak bertumbuh sebagai pemuda yang egois, yang serakah, yang tidak tahu berterima kasih dan tidak peka terhadap lingkungan sosial. Tolong kami untuk belajar bertumbuh menyerupai Kristus yang semakin memberi diri kami. Kami mau belajar seperti Kristus yang terpecah untuk dunia ini, sehingga kami menghadirkan berkat bagi sekeliling kami karena Tuhan yang akan memakai hidup kami untuk itu. Tolong kami untuk meneladani Kristus yang mau tercurah darahnya bagi keselamatan kami. Kami mau belajar peduli terhadap orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami, sehingga kehadiran kami menjadi sebuah kesaksian akan kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat ini di antara kami ada yang sedang dalam kondisi kurang sehat atau kurang fit, Tuhan berkati, jamah, dan sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam kondisi kebingungan untuk memikirkan apa yang akan kami lakukan ke depan, terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti jalan yang Kau tunjukkan. Kalau ada saat ini di antara kami yang sedang bergumul dengan keluarga kami, mungkin ada pergumulan dengan orang tua atau saudara, Tuhan, Kau juga berkati supaya kehadiran kami menjadi berkat tersendiri di tengah keluarga. Dan apapun juga Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan yang lain juga dalam pertemanan, dalam relasi-relasi yang kami bangun. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh belajar mempersembahkan tubuh kami, seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan
Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Seusai persekutuan ini, biarlah setiap waktu kami, setiap talenta, setiap harta, apapun yang Tuhan percayakan, kami semakin peka mengelolanya dengan baik untuk Tuhan. Kami berdoa dan memohon kekuatan-Mu, biarlah hidup kami yang fana ini, Tuhan jadikan berarti dengan menghadirkan kasih dan berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Pendeta Helen yang telah menyampaikan materi pada hari ini dan juga Kakak Abang dan teman-teman yang telah hadir. Dan sebelum kita meninggalkan ruang meeting ini, kita mau foto bersama. Untuk Kakak Abang dan teman-teman dipersilakan untuk on cam ya. Oke. Untuk operator udah siap? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan sebelumnya aku juga mau nyampein untuk minggu depan kita ada persekutuan peralumni terakhir untuk semester ini. Jadi minggu depan akan ada sharing-sharing dari para alumni menurut bidang yang kita pilih, yaitu ada industri, pendidikan, atau penelitian gitu. Jadi teman-teman nanti akan dihubungi sama panitia. Untuk jam dan linknya akan diberitahukan kemudian ya teman-teman. Oke, sekian pengumuman dari saya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Bu Terima Helen. kasih. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih teman-teman.